Widi Ebitri ternyata menyimpan bakat sebagai seorang ibu guru. Kalau sekarang Anda melihat Widi sedang berdiri di depan kelas seperti ini, jangan disangka kalau Widi sedang berakting. Widi sedang mengajar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berasal dari sebuah perkampungan di daerah Menteng. Sekolah non-formal ini dibentuk oleh salah seorang teman Widi dengan mengambil tempat di salah satu gedung kelurahan setempat. Widi baru terlibat secara aktif sekitar 4 bulan yang lalu. Senang Mama ini? Perhatian, terus care aja orangnya. Terus mandiri, dewasa, semuanya lah. Almost perfect. Perceraian tidak lantas kemudian menanggalkan kewajibannya sebagai orang tua dari si anak. Pendek kata ada sebutan mantan suami atau istri, tapi tidak pernah ada istilah mantan anak. Hal serupa dianut Alia Rohali dan mantan suaminya Eri Surya Kelana. Kendati keduanya telah bercerai sejak Agustus 2003 lalu. Mereka tidak pernah absen manakala diundang hadir pada acara sekolah anaknya Namira. Sebenarnya sih kalau dibilang tumben sih enggak ya, selalu setiap acara Jani apapun pasti saya dan Mas Eri selalu datang gitu. Ya walaupun datang sendiri-sendiri tapi Jani bisa lihat bahwa bapak ibunya ada gitu. Ya sebenarnya sih ini family day kan tahunan dari sekolah anak gue Al Azhar gitu. Jadi mesti ya mau ada hujan badai juga istilahnya gitu. Ya mesti partisipasi gitu. Kebetulan juga dari tahun kemarin gue selalu diminta untuk jadi MC-nya gitu. Dan ya mestilah ya, namanya juga nyenengin anak gitu. Tiap tahun, tempat di mana Namira sekolah selalu mengadakan kegiatan anjang sana bersama orang tua siswa. Pada kesempatan itu terlihat Alia, Eri, dan Namira berkumpul bersenda gurau bersama. Sepintas tidak menampakkan keduanya telah bercerai. Karena saking akrabnya bisa jadi orang-orang di sekeliling mereka tidak mengira bahwa sejatinya orang tua Namira saling tidak ada keterikatan. Oh macem-macem kita sudah kayak teman. Jadi apa-apa juga diobrolin. Ya tentang Jani, tentang ya kadang gosip-gosip, apalah gitu, ngalor ngidul segala macam aja diomongin gitu. Tapi yang pasti nggak terlalu ngurak-ngurak pribadi nggak. Ya kadang sih, kadang aja ya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan Jani itu pasti dia cerita, pasti minta pendapat gitu. Saya juga gitu sebaliknya. Coba akurnya ketika masih menjadi suami istri. Pasti perceraian itu tidak akan terjadi. Pemirsa, Widi Ebitri menyimpan sejumlah bakat. Antara lain bakat dalam mengolah vokal, ditambah dengan bakat berakting, dan tampaknya harus ditambah dengan satu lagi bakat, yaitu mengajar. Karena saat ini Widi tengah sibuk dengan aktivitasnya menjadi seorang guru. Tapi bukan sembarang guru loh pemirsa, tetapi guru sosial. Di mana Widi harus turun ke jalan untuk mendidik anak-anak jalanan. Pemirsa, kalau semua artis menjadi guru, kayaknya saya mau jadi muridnya. Baiklah pemirsa, inilah liputannya. Inilah Gosport. Widi Ebitri ternyata menyimpan bakat sebagai seorang ibu guru. Kalau sekarang Anda melihat Widi sedang berdiri di depan kelas seperti ini, jangan disangka kalau Widi sedang berakting. Widi sedang mengajar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berasal dari sebuah perkampungan di daerah Menteng. Sekolah non-formal ini dibentuk oleh salah seorang teman Widi dengan mengambil tempat di salah satu gedung kelurahan setempat. Widi baru terlibat secara aktif sekitar 4 bulan yang lalu. Pada awalnya, Widi hanya berpartisipasi dalam bentuk bantuan dana. Apa sesungguhnya yang menggerakkan Widi sehingga sekarang dia ikutan menyumbangkan tenaganya buat anak-anak dari keluarga kurang mampu ini? Nah itu berawal dari situ. Dari dulu ya bantuan kita sebenarnya hanya dalam dana kan. Kenapa akhirnya saya ngajar, karena saya ngerasa masa sih cuman secara materi aja gitu, apa emang secara tenaga, moral dan gitu itu kita nggak bisa gitu. Ya seburuk-buruknya sebagai boneka aja untuk memotivasi yang lain juga nggak apa-apa. Dulu sih waktu zaman kuliah saya memang praktek, kerjanya itu memang ngajar ya, preschool. Jadi emang, untuk ngajar-ngajar sih udah lumayan punya pengalaman. Pelajaran apakah yang Widi berikan buat anak-anak yang kebanyakan sulit mengenyam pendidikan formal karena kurang biaya ini? Pelajaran yang paling dikuasai Widi pasti pelajaran menyanyi.
Pokoknya yang basic aja, ngajar tulis dan baca ya, terus kadang-kadang nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi memang lebih kayak main-main tapi sambil belajar lah gitu. Kesibukan Widi yang amat padat tentu menghambat dia untuk bisa semakin sering berada di tengah murid-muridnya. Sudah begitu, sekolah tanpa nama ini juga mengalami kekurangan tenaga pengajar. Apakah Widi tak merangkul teman-teman sesama artis untuk terlibat dalam kegiatan sosial ini? Terus terang enggak, karena buat saya itu panggilan dari masing-masing dan saya bukan juga orang yang gimana ya, yang berusaha untuk ayo dong gitu tuh enggak. Kalau kalau menurut saya sih semua datang dari masing-masing aja. Tapi dengan saya berbicara di sini, ya mudah-mudahan ada yang pengen bantu secara sukarela karena memang terus terang kita kurang juga tenaga pengajar. Melihat senyum yang terus mengembang di bibir anak-anak tak beruntung ini pasti membuat hati Widi terenyuh. Widi bisa berbuat sesuatu untuk anak-anak yang tak mampu sekolah di sekolah formal karena tak mampu membayar biaya pendidikan yang selangit. Ya masih kecil-kecil yang masih TK gitu tapi mereka nggak bisa masuk TK karena dengar-dengar di sini TK yang biasa aja ya ukuran yang normal aja tuh udah jutaan gitu kan. Aduh, mereka semuanya terus terang pada keberatan dan sangat sangat seneng gitu ternyata di sini juga kita bisa kasih secara gratis pula gitu. Siapapun bisa datang ke sini. Pemirsa, kita akan segera kembali dengan kabar dari Nafa Urbah. Tapi pemirsa, setiap wanita pasti menginginkan tubuh yang ideal. Tubuh yang segar, sehat, dan juga enak untuk dipandang. Tapi ternyata pemirsa sangat susah loh untuk bisa mendapatkan tubuh ideal. Banyak cara yang harus ditempuh oleh para wanita. Misalnya saja dengan berdiet, berolahraga, dan bahkan ada yang pergi ke dokter. Nah, ada baiknya kita mendengarkan tips-tips kesehatan dari Nafa Urbah tentang bagaimana cara bisa mendapatkan dan mempertahankan tubuh yang ideal. Pemirsa, inilah Godspot. Hampir bersamaan ketika Zekli resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap Danar Guritno yang tak lain adalah adik pesinetron Wulan Guritno, jalinan cinta antara Zekli dan Nafa Urbah pun turut berakhir. Padahal mereka berdua sudah saling menyematkan cincin pertunangan tanda keseriusan cinta mereka. Putusnya tali pertunangan sepasang bintang sinetron ini praktis menebar opini bahwa Nafa penganut gaya berpacaran putus sambung. Seperti yang terjadi semasa Nafa masih berpacaran dengan mantan kekasihnya Primus Yustisio. Perihal putusnya pertunangan dengan Zack, ada dugaan lain yang menyebutkan bahwa Nafa hanya berpura-pura demi mencari aman dari cecaran pertanyaan wartawan. Sangkaan itu makin kuat terasa di saat hubungan Nafa dan Zack kini sambung kembali. Apakah benar seperti itu? Iya, ya namanya juga orang putus pasti kan ada hal-hal yang mungkin ngerasa hilang gitu. Kalau gue tipenya kalau gue jauh dari teman-teman dari cowok gue pelariannya pasti ke olahraga. Gue pasti olahraga, tapi gue tetap mikir gitu loh. Nanti dengannya adanya waktu kan pasti kita saling menyadar, oh ya gue butuh lo butuh gue. Kita saling membutuhkan, ya udah kita bareng lagi. Jangan sangkut-sangkutin ya, soalnya nggak ada hubungannya gitu. Ngerti kan? Sah-sah saja kalau Nafa membantah segala omongan orang berkenaan dengan apa dibalik akurnya kembali asmara mereka berdua yang sebelumnya sempat pupus. Mengenai rencana perdamaian antara Zack dan Danar yang rencananya bakal dilaksanakan hari Kamis besok, bagaimana tanggapan Nafa? Dengar kabar, iya seneng lah. Namanya juga perseteruan, kalau perseteruan berakhir dengan kedamaian kan bahagia dong. Baik itu. Enggak, dia belum cerita. Dia belum cerita sama sekali. Gue malah baru tahu dari lo. Gitu. Gue denger aja, tapi gue nggak pernah mau tanya karena memang gue tahu dia nggak mau ditanya. Gue tahu dia nggak mau untuk ditanya soal itu dan gue menghargai dan gue respect sama apa yang dia mau gitu. Jadi gue nggak nanya karena itu bukan urusan gue. Gue rasa itu urusan keluarganya Zack sama Zacknya aja. Benarkah Zack belum menceritakan kabar melegakan itu? Padahal tidak dapat dielakkan lagi, Nafa dan Zack sudah nyata menjadi sepasang kekasih lagi. Kalau dibilang gue nggak mau tersangkut, emang dari dulu juga gue nggak mau tersangkut. Jujur aja, gue nggak mau ikut campur. Karena kan orang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, Zackly kan pacarnya Nafa Urbanya aja langsung hancurin ya. Kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran orang, apalagi orang jahat. Komitmen pertunangan tengah mereka rintis dan bina kembali. Syukur-syukur pertautan kesetiaan mereka berujung pada pernikahan.
Lantas bagaimana dengan harapan Nafa sendiri selaku calon pendamping Zack Lee? Gue bilang gue nggak bisa meyakinkan lo atau siapapun juga bahwa gue bakal nikah sama Zack. Gue nggak bisa. Karena menurut gue melalui proses yang sama seperti yang lainnya. Cuman gue nggak bisa menebak masa depan gue ini kayak apa. Gue nggak bisa menebak.